Syekhu Abul Hasan As-Sazili. Syekh Abu Hasan As-Sazili berkata, rahimahullah ta'ala, la yakun, janganlah ada, la yakun, janganlah ada, himmuka, keinginanmu, cita-citamu, fi doaika, di dalam doamu, az-zafara, keberuntungan, az-zafara, keberuntungan, biqadai hajatika, dengan memenuhi hajatmu, fatakuna, maka ada siapa kamu itu mahjuban, terhijab, an rabbika, dari Tuhanmu, wal yakun, dan hendaklah ada, himmuka, apa keinginanmu, cita-citamu itu, iku munajata maulaka, munajat kepada Tuhanmu. Jadi kata Ibnu Syekh Abu Hasan Sazili, penekanannya bukan kepada permintaannya, penekanannya adalah kepada munajatnya kepada Allah. Makanya tadi yang kecil munajatin. Kenapa? Karena bukan persoalan yang kecilnya ini nih, bukan persoalan permintaannya ini. Yang ditekankan adalah ini semua harus menjadi sebab kita menjadi munajat kepada Allah. Atau bahasa lainnya, permintaan-permintaan kita itu, kebutuhan-kebutuhan kita itu, jadikan sebagai wasilah kita untuk bisa munajat kepada Allah. Jadi penekanannya itu bukan kepada permintaannya, penekanannya itu kepada munajatnya. Syekh Abu Hasan As-Sazili mengatakan, kalau cita-citamu di dalam munajat, di dalam berdoa adalah engkau itu bisa dikabulin, maka fatakuna mahjuban an rabbika, engkau akan terhijab dari Allah. Kan ada dua, ada wasilah, ada goyah. Wasilah itu perantara, goyah itu tujuan. Kalau munajatnya yang dijadikan wasilah, terus kemudian hajatnya dijadikan goyah, maka mahjub kita sama Allah, terhalang kita sama Allah. Jadi harusnya apa? Kebutuhannya menjadi wasilah, kemudian munajatnya menjadi goyah, menjadi goyah. Tujuannya itu bukan terpenuhinya hajat, tapi tujuannya itu adalah kita bisa munajat kepada Allah. Mumpung ada masalah, maka kemudian kita munajat. Kalau nggak ada masalah, susah kan kita munajat ini, gitu ya. Mumpung ada masalah, maka kemudian masalah-masalah yang kita temukan, meskipun itu sedikit, bawa itu ke munajat, gitu ya. Sakit pilek, jadi munajat, ya Allah saya pilek ya Allah. Terus jangan-jangan orang menyangka saya ini korban lagi nih ya Allah, gitu ya. Aduh, hindarin saya dari fitnahnya orang-orang, karena saya lagi pilek. Nanti orang-orang malas bersentuhan sama saya, malas orang mendekat-dekat sama saya. Itu kan jadi fitnah buat saya. Ya Allah, mohon ya Allah. Itu munajat itu jadi goyah, gitu ya. Perwujudan hajatnya menjadi wasilah. Sebab tadi itu kalau kemudian perwujudannya menjadi goyah, menjadi tujuan, mahjub kita kepada Allah. Berupa apa itu mahjubnya itu? Sering saya sampaikan mungkin di sini. Mahjubnya kita kepada Allah itu bahwa kita itu melakukan transaksi kepada Allah. Transaksi saja kita sama Allah. Kita sholat karena pengen ini, kita zikir karena pengen ini. Kalau nanti udah nggak ada pengennya, nggak sholat lagi, nggak zikir lagi, gitu. Dia sholat karena ada urusan, dia zikir karena ada urusan. Kalau urusannya udah rapi, nggak sholat lagi, kagak zikir lagi. Itu namanya orang yang mahjub, terhijab kepada Allah. Belum lagi nanti Allah goda-godain kita. Sehari kagak dikabulin, 2 hari nggak dikabulin, seminggu nggak dikabulin, 2 minggu nggak dikabulin. Akhirnya, bosen dia. Ketika sudah bosan itu apa? Udahlah, nggak pakai sholat-sholatan, nggak pakai zikir-zikiran, langsung saja. Itu orang kagak pakai zikir, kagak pakai sholat, kayak aja tuh orang. Proyeknya lancar-lancar aja itu. Saya tiap hari jamaah, zikir, gini-gini aja saya. Itu yang membuat dia menjadi mahjub, menjadi terhalang kepada Allah. Maka tadi wal yakun himmuka munajata maulaka, hendaklah ada cita-citamu itu berupa apa? Munajat kepada Allah. Atau bahasanya tadi itu, munajat adalah goyah. Puncaknya, wasilahnya adalah kebutuhan. Bukan kebutuhan adalah tujuan, munajatnya adalah
orang syariat, orang kalau mau belajar tasawuf nih, orang cuma belajar fikih aja, akidah, itu belajar tasawuf, itu terbalik tuh. Anda punya hajat ya? Punya. Doa, zikir yang banyak biar terkabul. Berarti apa tuh? Yang mana goyahnya? Yang goyahnya adalah yang terpenuhinya hajat. Zikir yang banyak. Nih baca ini biar terkabul. Gitu ya. Lu hidup lu kayak begini belangsaknya. Ayo ibadah biar hidup lu baik gitu. Oh berarti wasilah ini. Sholatnya menjadi wasilah, ibadahnya banyak menjadi wasilah. Untuk apa tadi? Untuk kehidupan yang baik. Nanti kalau kehidupannya udah baik, mau sholat lagi kan ya? Belum tentu juga. Kenapa? Karena tadi itu. Nah ulama tasawuf dibalik sama ulama tasawuf ini. Bukan itu tujuannya. Karena urusan duniawi itu bagi orang tasawuf itu, engkau itu zikir doa itu bukan untuk zikir untuk meminta, tapi untuk memenuhi ibadah, memenuhi perintah Allah. Ud'uni astajib. Ud'uni itu perintah, doalah kamu kepadaku. Kita ini berdoa karena menjalankan perintahnya Allah. Astajib lakum itu urusan Allah, jangan urusan kita. Nanti ditagih-tagih Allah, gitu ya. Seakan-akan Allah punya hutang sama kita. Katanya orang baca waqiah kagak bakalan fakir, gitu ya. Saya baca waqiah sudah bertahun-tahun ini. Mobil aja kagak bisa-bisa saya punya. Saya udah duha berulang-ulang, tiap hari duha, bukannya 2 rakaat, 8 rakaat saya duha. Tapi masih kayak begini aja rezeki saya. Itu berarti sudah transaksi kepada Allah. Itu yang disebut dengan mahjub. Kalau orang bilang, ayo sedekah, biar nanti rezekimu itu tambah-tambah. Ayo sedekah, rezekimu biar bertambah-tambah. Berarti sedekahnya dijadikan wasilah. Puncaknya tujuannya adalah rezekinya bertambah. Padahal enggak. Bukan terbalik. Sedekahnya itu puncaknya, wasilahnya adalah kita pengen sesuatu yang bertambah. Urusan nanti pengen sesuatu bertambah enggak bertambah, ya enggak urusan. Karena apa? Puncaknya kita dapat apa? Yaitu sedekah. Kalau dibalik, nanti transaksi. Itu di TV dibilang untuk sedekah nanti 10.000 diganti 100.000 gitu kan. Ini saya udah sedekah mulu ini sama orang. Kagak diganti-ganti saya ini gitu. Akhirnya menjadi transaksi.